Pagi hari yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih ada semuanya itu karena kasih anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang boleh kita rasakan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan alam semesta melukiskan kebesaran. Haleluya. Terima kasih Yesus. Alam semesta
Tuhan pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di pagi ini kami boleh datang kembali memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah Bapa. Di tengah-tengah kehidupan kami saat ini Tuhan, kami merendahkan kehidupan kami sepenuhnya di hadapan-Mu Bapa. Untuk kami boleh Tuhan Engkau menangkan di dalam hidup-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yang hadir pada pagi hari yang indah ini. Engkau memberkati kami, Engkau melawati kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh tercurah, mengalir di dalam kehidupan kami. Kami melayani Engkau, Tuhan berkati. Kesatuan hati di dalam kami melayani Engkau, Tuhan berikan. Maupun sidang jemaat yang tidak bisa hadir bersama dengan kami, Tuhan juga memberkati mereka dalam sepanjang minggu yang akan kami lewati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami membuka ibadah persekutuan kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Masih kuat berdiri? Pagi hari ini kita tahu kalau saat-saat ini adalah saat-saat di mana ada suatu penyakit yang boleh Tuhan izinkan. Tetapi pagi hari ini kita umat yang percaya, kita tidak takut karena kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita. Kita mengangkat pujian, kita mengatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur.
angkat pujian kita berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
kami yakin Tuhan, dimanapun mereka berada dan dimanapun kami berada pada saat ini, Engkau beserta dengan kami. Engkau menjaga dan melindungi kami. Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya nyata kebesaran-Mu Tuhan, supaya nyata kuasa-Mu dan tanda mujizat itu ada menyertai orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jamah hati kami, buka hati kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan Bapa di surga, supaya kami berharap kepada-Mu Tuhan, meminta pertolongan dan perlindungan daripada-Mu di dalam nama Yesus. Jangan lalui kami, tetapi Engkau selalu dekat dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu yang akan kami dengar menjadi satu renungan dalam hidup kami di sepanjang hari-hari yang akan. Sertai dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini di hadapan-Mu, tetapi penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Tumpangkan tangan-Mu di atas mulut, bibir, lidah, hati dan pemikiran hamba-Mu, supaya hamba-Mu benar-benar memberitakan kebenaran firman, penggenapan janji Allah dalam hidup kami Tuhan. Jangan hamba biarkan memakai pemikiran atau kehendak sendiri, tetapi Roh Kudus mulai yang berfirman dan bersabdalah Engkau Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita ada pada hari yang indah ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tidak ada menjadi kekuatan kita, saudara yang terkasih. Kalau kita melihat pada hari-hari ini, saudaraku yang terkasih, oleh karena situasi yang ada hari-hari ini, saudaraku yang terkasih, di seluruh dunia menghadapi keresahan, menghadapi kekhawatiran, menghadapi kecemasan, saudaraku yang terkasih, karena virus corona yang ada. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dengan benar-benar kepada Allah, kita bukan takut kepada virus yang ada, tetapi kita takut hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan bagi kita, tapi roh keberanian untuk bertindak seperti yang benar. Namun kita tidak apa, karena ini anjuran daripada pemerintah untuk dilarang beribadah, keluar dari rumah, belajar di rumah, sekolah di rumah. Itu mendidik supaya kita belajar mandiri, maupun ibadah di rumah untuk kita belajar mandiri. Namun saudaraku yang kekasih, kalau diberikan oleh pemerintah, bahkan dari atasan-atasan organisasi, harus beribadah di rumah. Jangan saudara berdiam diri saja di rumah. Kadang senang mungkin Anda ibadah, kita santai, kita mau begini dan begitu, tapi jangan. Tapi bangunlah mesbah doa di rumah, sekalipun kita di rumah. Tempat kau beribadah di rumah, saudara. Maupun kamu anak muda, jangan bangun mesbah. Inilah waktunya, tanda penggenapan firman Tuhan, kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Inilah tanda-tandanya, saudara. Selama ini ada virus-virus dikatakan, tapi tidak ada ditutup. Dan ini virus ini sangat menyedihkan, sangat, karena membawa banyak korban jiwa, saudara. Dan bukan hanya di
virus ini beredar. Apa yang akan kita lakukan, saudara, sebagai kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan, saudara yang dikasih, yaitu yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama baca. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Sama-sama kita membacanya dengan hitungan yang ketiga. 2, 3, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di sini firman Tuhan Rasul Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi bahwa dunia ini ada waktunya, ada nanti kesudahannya, saudara. Dunia ini tidak tetap sampai selama-lamanya, tetapi yang kekal hanya adalah surga. Pekerjaan, pangkat, harta, pokoknya segala sesuatu ada waktunya. Tapi waktu-waktu sekarang nanti ini harus kembali kepada zaman Nuh. Seperti zaman dulu kau menawarkan pesta apa banyak apa, dan ini akan terjadi. Dan tapi dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau sudah dekat kesudahannya, kalau sudah dekat kedatangan Tuhan Yesus, kalau sudah digenapi firman Tuhan, saudara, gempa bumi sudah ada, banjir sudah ada, hujan es sudah ada, hujan batu sudah ada, sekalipun ya, angin apa, puting beliung sudah ada, saudara. Bahkan yang digenapi di dalam firman Tuhan, tanah yang ternama seperti si saudara Abiram dengan si Datan di tengah. Ini sudah terjadi, ada kesaksian dari Bapak Arifin juga, tapi dari hamba-hamba Tuhan ada di Palu, saudara. Waktu tahun berapa itu ada tsunami di sana, gempa bumi, saudara. Tapi itu terlama tanah dan ditelan 700 kakak masuk hidup-hidup di dalam tanah. Ini sudah digenapi dalam firman Tuhan. Abiram dan saudara Dotan ditelan juga hidup-hidup. Penghukuman dari Tuhan karena mereka melanggar perintah-perintah Tuhan, saudara. Dan sekarang sudah digenapi, ya. Dan saya dengar kesaksian itu, saudara, karena dikatakan disitulah tempatnya orang-orang yang berbuat sesuatu hal-hal yang jahat, sehingga Tuhan atas itu. Tetapi saat seperti inilah dikatakan, saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, saudara jangan takut apapun yang terjadi. Jangan cemas, jangan khawatir, tetapi datanglah kepada Tuhan, berdoalah. Ini tidak bisa. Sebagaimanapun kekuatan manusia mau melarikan diri dari sini tidak akan bisa. Dan ini akan terjadi dan sudah terjadi. Tidak bisa dipungkiri. Ini harus dijauhkan, ini dan begini. Tidak, saudara. Dan ini bukan saudara. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dengan benar-benar berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa meluputkan kita, saudara, dari hal-hal yang ini, virus ini, saudara. Tapi kalau bagi mereka, tapi jangan, saudara, kalau ada dikatakan ya tenaga medis sudah ada meninggal,
dokter sudah ada meninggal, hamba Tuhan juga ada meninggal. Padahal dokter membantu pasien-pasien yang begitu. Apakah kita takut dengan hal itu, saudara? Dan jangan kita menghakimi kalau ada orang meninggal oleh karena virus corona ini, saudara. Apakah Tuhan tidak bisa begini? Tidak bisa. Kalau itu sudah rencana Tuhan, kalau mereka mati pasti seperti ini, saudara, ada hal-hal kabar yang menakutkan. Jangan kita. Itu waktu Tuhan. Karena mati di dalam Tuhan adalah keuntungan bagi kita, saudara. Jadi kita tidak perlu takut, hanya kita melakukan berserah, berlutut di bawah kaki Tuhan, saudara. Tapi mungkin kalau bagi orang yang dulu hanya bekerja, tidak ada kesempatan bertemu dengan keluarga untuk saudara, bersama dengan keluarga, makan dan minum, ini mungkin bisa menjadi satu keuntungan dalam kehidupan mereka. Dan libur, diizinkan pemerintah libur, dan kita saat ini bisa kita berkumpul bersama. Bisa juga, saudara, yang tetapi. Tapi bagi orang yang berhubungan, sekalipun sudah dibilang beribadah di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, apa itu? Tapi biar itu semua menjadi pelajaran bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang berhubungan dengan orang, saudara, yang benar, contohnya rumah makan, saudara, yang berjualan sayur di pasar, yang tukang ojek, saudara, atau supir angkot, saudara, yang dikasih. Kalau mereka tidak buka jualan mereka, tentunya tidak masak, tidak ada mereka nanti, saudara. Dan ini berimbas juga kepada pelanggaran nanti, saudara, yang dikasih. Kalau ini sudah dilarang semua, yang menoreh karet tidak bisa lagi menoreh karet, dan bisa pun ditoreh tidak ada nanti yang membeli. Kemana, saudara, yang kecuali lari kepada Tuhan? Berikan kami, Tuhan, kekuatan menghadapi semua yang ada ini. Kami juga sebagai hamba Tuhan, saudara, ada apa yang kami boleh rasakan, karena kami makan dari harapan Tuhan ini, saudara, yang terkasih. Amat terlebih diri saya sendiri, kami seisi pastor. Kalau mungkin hamba Tuhan ada yang menjadi pegawai negeri dan juga ada punya sawit, punya pohon karet, tetapi saya tidak. Pekerjaan saya benar-benar makan dan hidup dari harapan Tuhan, dari meja Tuhan. Tetapi saya percaya karena firman Tuhan sudah berkata, si Elia sanggup dipelihara burung-burung kakak. Janda disampat karena dia mengutamakan Tuhan, mengutamakan setia, saudara. Dia boleh tepung dalam tempayan, minyak dalam bumi tidak habis. Dan kami juga, tapi kita semua begitu, bukan kami sebagai hamba Tuhan, tapi kita semua berharap. Mana nanti kalau lama ini terus berlanjut virus ini, mungkin sembako tidak bisa dibuka, tokonya, warung kopi tidak bisa dibuka, toko buku tidak bisa dibuka. Kita mau lari kemana, saudara? Tapi inilah yang menjadi doa kita. Kita mau lari kemana? Kita hanya lari kepada Tuhan. Tuhan, halaukan itu, musnahkan itu virus corona itu, supaya kami bisa bebas memuji Tuhan, supaya bisa kami makan dan minum untuk demi kemuliaan Tuhan. Hanya ini yang menjadi doa dan pergumulan kita, saudara. Ada amin? Amin. Karena semuanya diberimbas virus corona yang masih kecil, yang tidak bisa dilihat mata, bisa membuat dunia sepi.
bisa membuat dunia tidak bisa bergerak. Hanya virus yang kecil tidak bisa dilihat, tapi bisa mematikan segala. Tapi percaya dengan sungguh-sungguh, dengan iman, saudaraku yang berkasih. Karena dikatakan di 2 Timotius pasal yang ketiga, coba tayangkan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Inilah masa yang sukar yang kita hadapi. Bukan satu orang. Mungkin orang punya harta banyak, bisa mereka tenang. Sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab, orang muda yang kaya, tapi dikatakan orang kaya yang bodoh. Disimpan hartanya, akan kubesarkan lumbung-lumbungku, dan bersenang-senanglah hai tuaku, makanan sudah bertumpuk untuk kamu makan bertahun-tahun. Tetapi apa kata Tuhan? Hai kamu orang bodoh, malam ini akan kuambil jiwamu. Kemanalah hartamu? Jadi saudara, kita tidak tahu, sekalipun mereka menimbun harta mereka, tapi itu tidak bisa menyenangkan. Dan tidak mereka bisa berbahagia. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, hanya dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Sekalipun kita hanya makan pucuk udus, sekalipun kita makan nasi dengan garam, tetapi kalau kita takut akan Tuhan, saudara dan saya yang berbahagia. Ini perbedaannya yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Dan ini saudara, saat ini banyak orang ketakutan, tetapi ini sudah jelas dikatakan di dalam firman Tuhan. Apa dikatakan, saudara? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dimanapun saudara berada, tenanglah. Dikatakan supaya kamu dapat berjaya. Karena di mana ada ketenangan, roh itu ada hadirat Allah hadir bagi orang yang tenang, bagi orang yang bersuka cita, bagi orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan asal kamu akan tenang, kuasailah dengan supaya kamu bisa tenang dan bisa berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, penggenapan janji firman Tuhan dikatakan dalam buku Wahyu pasal yang ke-8, saudaraku yang terkasih. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini saudara, ini maut adalah wabah. Maut adalah wabah. Sampar dikatakan, dan juga membunuh dengan pedang. Itu sudah ada membunuh dengan pedang.
membunuh dengan apa kelaparan itu sudah terjadi. Tapi ini dengan maut mereka dikatakan saudaraku, orang yang menunggangi kuda kuning hijau, tapi diberikan kuasa maut. Dan saat ini sudah kita melihat kuasa sampah atau kuasa virus ini. Dan dikatakan seperempat dari manusia akan hancur. Masih ada yang lain, nanti seperempat bintang-bintang. Seperempat dari lautan itu menjadi haram. Sepertiga dari manusia diselip, tapi itu belum terjadi. Seperempat dari bintang-bintang akan jatuh, seperempat dari matahari akan gelap, seperempat dari bulan akan terjadi. Tetapi itu belum, itu menyusul. Tetapi ini yang terjadi saudaraku yang terkasih, yang menunggangi adalah kuda kuning hitam. Tetapi diberikan kuasa maut dalam hidup mereka untuk menyeret seperempat dari manusia. Mungkin juga belum seperempat yang diambil virus corona. Tapi kalau saya dengar kata di televisi, di Italia, di Jerman, di Prancis, di Amerika itu saudara 800 orang setiap hari. Kalau di Indonesia belum sampai. Tetapi saudara, sekalipun kita takut, tidak ada artinya. Yang penting kita berkata, aku berserah kepada Tuhan, kehendakmu terjadi. Kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan. Tapi firman Tuhan berkata, saudara yang terkasih, dalam buku Amos pasal yang ke-5, carilah Tuhan supaya carilah Dia di dalam buku Yesaya selama masih Dia dikasih. Mari kita cari. Selagi masih dekat, Tuhan itu bisa kita cari. Kita cari. Di dalam buku Yakobus ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Tuhan supaya Dia mendekat kepada kita. Tetapi apa yang dikatakan di dalam buku 2 Tawarik 7 ayat yang ke-4, 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Dan umatku yang atas namanya tersebut, yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, mau kita dipulihkan negeri kita dari virus corona ini? Kalau kita mau, saudara, biar kita merendahkan diri, berbalik kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan kita yang jahat, saudara. Tapi kita berbalik kepada Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, mencari wajah Tuhan. Itulah yang akan kita kerjakan di pada hari-hari yang terakhir ini. Karena hari-hari ini adalah hari karena dikatakan, maka aku
mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan. Kalau Tuhan mau mengampuni kita dari dosa-dosa kesalahan kita, memang dikatakan Tuhan sudah mengampuni kita di waktu Dia mati di kayu salib. Tetapi jika kita tidak berbalik kepada jalan yang benar, bagaimana Tuhan mengampuni kita, saudaraku yang terkasih. Tetapi inilah yang diminta Tuhan, kita berbalik kepada jalan yang benar. Kita berbalik kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, beribadah selagi masih ada kesempatan. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti komitmen si Yosua. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kalau kamu tidak mau beribadah silahkan. Tetapi aku serta keluarga, saudara buat komitmen kepada Tuhan. Supaya kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya kita masuk di dalam koridornya Tuhan. Supaya kita masuk di dalam dimensinya Tuhan. Untuk kita tidak tertutup. Apabila Dia datang nanti, jangan iman kita tidak ada, tetapi iman kita. Inilah yang akan kita lakukan. Sekalipun kecemasan ada, sekalipun kekhawatiran ada, ketakutan ada, tetapi kita apa yang kita lakukan? Cara itu yang kita lakukan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Kenapa kita harus disuruh mencari Tuhan? Buka dulu apa? Lukas 21 ayat 39. Cepat, saudara siapa yang apa? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita dikatakan jagalah dirimu. 2 minggu yang lalu sudah saya ingatkan, berjaga-jagalah, waspadalah, hati-hatilah. Tuhan sudah memberi bekal untuk kita supaya kita kuat. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi dikatakan 3 kali Tuhan memberikan bekal kepada si Yosua, saudara. Renungkan firman Tuhan itu. Tanamkan dalam hati. Saudara, di sini dikatakan jangan nanti menjadi suatu jerat dalam hidup kita kalau pas Tuhan datang. Itulah dikatakan kita berjaga, waspada, menjaga diri, kita tenang untuk kita berdoa waspada. Jangan kedatangan Tuhan itu menjadi jerat dalam kehidupan kita, saudara yang berkata. Tuhan tidak mau. Tuhan masih memberikan peringatan kepada kita, saudara yang berkasih. Kuasailah dirimu, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Masih Tuhan memberikan kita kesempatan. Kalau ada keluarga kita yang belum bertobat, saksikan siapa Yesus itu dalam hidup mereka. Kalau ada saudara kita yang belum bertobat, kalau ada tetangga kita yang belum bertobat, sekalipun kita belum bisa bersaksi dengan secara langsung, lewat doa saudara. Kalau kamu berdoa kepada mereka, itu menjadi kesaksian juga bagi mereka, saudara. Bilang sama Tuhan, ini keluarga aku belum berdoa. Saya belum bisa secara langsung, tapi lewat doa inilah kesempatan nanti Tuhan berikan bagi kita, saudara. Dan jangan kita
membuang waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita saudara yang terkasih. Dan jangan dikatakan sekali lagi, jangan menjadi jerat bagi kita kedatangan Tuhan Yesus, karena kita tidak, tetapi biarlah menjadi satu keuntungan. Makanya dikatakan berjaga-jaga. Ayat yang ke Mazmur saudaraku yang terkasih dikatakan di dalam buku Mazmur 42 ayat yang ke-6 ya. Si Mazmur berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwa, berharaplah. Waktu si Raja Daud dikejar-kejar dia tertekan, tapi si Raja Daud mengambil komitmen. Mengapa engkau hai jiwaku tertekan, mengapa engkau gundah gulana, berharaplah kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pertolongan. Berbahagialah dan ucapkanlah syukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudara yang terkasih, di dalam buku Mazmur 62 ayat yang ke-9, percayalah kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu, apa menjadi bebanmu pada hari-hari ini. Curahkanlah isi hatimu. Inilah Tuhan menjadi bebanku. Ya. Saksikan kebenaran firman Tuhan yang mempercaya kita, supaya kita boleh mendapat kekuatan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, karena ini dikatakan tadi, pada hari-hari ini akan kita hadapi hari-hari yang sukar. Tetapi saya berkata bagi jemaat yang ada pada hari-hari ini, jangan engkau takut, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada kuasanya, percayalah kepada kekuatannya, percayalah kepada pertolongannya yang sanggup menjaga dan melindungi, mencukupi segala keperluan kita. Tetapi ada tetapinya, kamu berserah dengan sungguh. Jangan kita hanya datang berseru. Di dalam buku Matius 7 ayat 21, bukan setiap manusia yang berseru-seru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi apa dikatakan? Kalian ingat tak? Tetapi yang melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah, kalau itu berseru kepada Tuhan, itulah yang akan selamat. Dan saat ini kita sudah diperingati oleh Tuhan, sudah diberikan kita nasihat. Kuasailah diri, jadilah tenang untuk kamu dapat berbuat. Dan penggenapan firman Tuhan ini pasti terjadi dan akan terjadi, bahwa seperempat manusia dengan harta yang baik, dengan kelaparan, dengan diambil binatang-binatang buas, saudara. Tapi mari jauhkanlah segala hal-hal kejahatan. Mungkin kita tidak ada melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi hati kita pada manusia, perbuatan kita ada datang ke gereja hanya untuk beras saja, tetapi tidak benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau dikatakan di sini, saudara, yang tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada banyak orang, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, begini dan begitu. Tetapi apa yang kita lihat, saudara? Takut ada juga.
bagi saudara dan saya. Jangan takut, hanya percayakan dirimu kepada Tuhan, bersembahlah Tuhan, bangkitlah. Mesbah doa kiranya Tuhan memberkati kita saudara yang terkasih. Mari kita sama-sama bangkit. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Yang penting kita percaya dan kita bangun mesbah doa di hadapan Tuhan. Sekalipun kita di mana saudara. Mungkin minggu yang akan datang kita tidak beribadah lagi. Buat sementara karena kita harus menjadi pemerintah. Namun saudara, jika saudara mau berdoa bersama bersekutu dengan kami sebagai jenis pastori lewat sini, terbuka pintu untuk kita datang bersama-sama. Berdoa.
Terima kasih Tuhan, ibadah ini Tuhan kami boleh rasakan karena pertolongan yang luar biasa, pertolongan yang ajaib Tuhan, boleh membangkitkan kami, boleh membawa kami Tuhan ke rumah ibadah untuk memuji, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu datang untuk membawa kami, untuk kami boleh berharap bersandar pada Tuhan. Walaupun di luar sana Tuhan bergoncang dunia ini Tuhan dengan virus yang mematikan Tuhan, tetapi Engkau Allah yang menolong kami, Engkau Allah yang ajaib luar biasa, menolong akan hidup kami, menghindari segala macam-macam gejolak virus-virus yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Engkau melindungi kami Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya virus yang mematikan itu Tuhan bagi bangsa kami, khususnya Kabupaten Melawi ini Tuhan. Kiranya Kau membawa membagikan kami untuk kuasa-Mu Tuhan yang ada, untuk kami boleh rasakan Tuhan keajaiban-Mu Tuhan, memberkati menyertai kami umat-Mu yang ada di Kabupaten Melawi, khususnya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Engkau jauhkan dari segala virus-virus ini Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh datang melayani Engkau, kami boleh datang melawat, berdatang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu, berkati di masa tuanya, berkati seisi pastori Tuhan, anak cucu menantu yang ada Tuhan, kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-Mu khususnya jemaat GPD Philadelphia yang ada dimanapun mereka berada Tuhan, peluklah mereka dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, anak-anak yang masih dalam sekolah pendidikan Tuhan memberkati, dalam tugas-tugas pekerjaan pelayanan yang ada khususnya jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah gereja ini Tuhan tetap dalam lingkungan Engkau, tetap dalam pertolongan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, tetangga kami kiri kanan depan belakang, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allahku, terpujilah Engkau, ampuni segala dosa kelemahan kekurangan kami Tuhan. Kami bawa terus Tuhan Pak Afun yang dalam keadaan sakit, kelenjar getah bening yang ada. Tangan-Mu yang tidak kurang panjang pasti menolong. Milu-Mu Tuhan sanggup menolong jangan di dalam nama Yesus. Tangan yang keterangan kesabaran untuk menghadapi penyakit ini. Terima kasih Tuhan, dokter tidak bisa melayani, tetapi Engkau masih sanggup Tuhan untuk melayani kami. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu sampai hari ini kami masih pegang Tuhan. Janji-Mu yang pasti, ya dan amin Tuhan, menyertai memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita kami akan memberi anak-anak kami mengulurkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Pakai kami, pakai Tuhan menjadi alat yang berarti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat firman yang boleh menguatkan kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia yang sedang goncang. Kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Bagi yang bertugas kami persilakan. Kita mengangkat pujian kita mengatakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
Tiba saatnya kita mau menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Di akhir ibadah nanti saya mengundang Bapak Pendeta Pembantu Intus doa syafaat dan doa berkat yang diserahkan kepada hamba-Nya. Kita angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Di siang hari ini Tuhan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah yang telah kami lakukan ya Bapa. Kami percaya bahwa setiap pujian penyembahan kami itu berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Memberkati hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik pemimpin pujian, pemain musik, singer, penari tamborin,
maupun yang menjalankan persembahan, pemegang proyektor, sound system, penerima tamu, bahkan seluruh jemaat Tuhan maupun hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau memberkati ya Bapa seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau juga memberkati ya Bapa. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Engkau tetap jaga, lindungi, memberkati para pemimpin yang ada, mulai Bapak Presiden, wakilnya sampai jajaran bawahannya, amat terlebih dalam menangani Tuhan kasus virus corona ini ya Bapak. Kami percaya Engkau yang akan menjaga, melindungi bangsa Indonesia, amat terlebih tim medis yang sedang bekerja untuk merawat, mengobati. Engkau yang akan memberikan mereka kekuatan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dijaga oleh Tuhan, maupun Tuhan keluarga besar GPDI di mana saja berada, baik yang ada di kota, di desa, di pelosok. Engkau memberkati seluruh pengurus yang ada, mulai majelis pusat, daerah, wilayah, gembala-gembala sidang. Engkau memberkati semua ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus, supaya hamba-hamba Tuhan ini tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan, maupun Tuhan sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI Philadelphia Nangapino, yang saat ini mungkin mereka ada di rumah masing-masing. Tetap Engkau memberkati mereka, jaga, lindungi, pelihara kehidupan kami ya Bapa, supaya kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam aktivitas kami sehari-hari, Tuhan yang akan memberkati, maupun Tuhan dalam pergumulan kami ya Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar tangan Tuhanlah yang turut campur tangan, pegang kehidupan kami ya Bapa, supaya kami tetap dalam koridornya Tuhan, dijaga, dilindungi, dipegang ya Bapa. Jauhkan Tuhan dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, maut sekalipun, maupun sakit penyakit, virus-virus menular. Engkau halaukan dari kehidupan kami di dalam nama Yesus. Tapi keselamatan, kekuatan, kesehatan itu berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa darah Yesus yang berkuasa sudah memulihkan, menjamah, dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat-Mu masih ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apa terlebih Tuhan buat Bapak Apun ya Bapak, terus Engkau pulihkan, sembuhkan ya Bapak, supaya dia kuat, sehat, dan dia bisa bebas untuk beraktivitas, bebas untuk memuliakan nama Tuhan ya Bapak. Memberkati kota kami, Kabupaten Melawi ya Bapak. Memberkati Bapak Bupati yang ada wakilnya, maupun jajaran bawahan. Engkau memberkati, terus Engkau jaga, lindungi mereka. Masyarakat yang ada Tuhan di Kabupaten Melawi, secara khusus Nangapino ini, Engkau pelihara, Engkau memberkati, Engkau tutup bungkus ya Bapa, supaya kami tetap dijaga oleh Tuhan. Amat terlebih Tuhan kami, Engkau yang tahu setiap isi hati kami, tetapi Tuhan yang jawab tepat pada waktunya, dan kami akan menerima jawaban yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, maupun sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan korban persembahan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan membalaskan berlipat kali ganda bagi kehidupan kami, memberkati usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami, dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pemikiran kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan, terimalah berkat daripada Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anaknya yang percaya. Kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Bapa di
serta pimpinan dan persekutuan daripada Roh Kudus akan tetap menjaga saudara, melindungi saudara, menjauhkan saudara dari segala hal-hal yang tidak baik, menjauhkan saudara dari virus-virus yang ada, menjauhkan saudara dari kutuk-kutuk apapun itu. Tetapi Tuhan mengembangkan tangannya untuk menaungi saudara di dalam nama Yesus. Biarlah tangan Tuhan ada menutup bungkus kita semua, untuk kita dibawa masuk dalam kerajaan yang kekal, yaitu surga yang mulia. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta bersyukur. Kami akhiri ibadah kami ini, Tuhan. Terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Ooh.